Hai, selamat siang. Saya Evi Sayono. Di video kali ini saya akan sedikit berbagi tentang assessment, khususnya penilaian formatif. Jadi penilaian formatif adalah penilaian yang diberikan di awal sesi pembelajaran berupa pretest atau pre-assessment, atau juga di tengah-tengah sesi belajar. Kita akan sama-sama membahas apa sih perbedaannya di antara kedua hal tersebut dan apa bedanya dengan penilaian sumatif. Dari contoh-contoh yang akan teman-teman lihat di video, itu sebagian tentang penilaian formatif yang digunakan untuk kegiatan belajar yang menggunakan strategi project based learning. Baik, tapi sebelum dimulai, kalau teman-teman belum sempat subscribe, silakan subscribe dan klik tanda lonceng, atau mau kasih jempol juga boleh. Baik, alright, selamat mendengarkan, semoga bermanfaat. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Evi Sayono. Pagi ini saya hendak sedikit berbagi tentang assessment, terutama assessment formatif dan juga assessment sumatif. Pagi hari ini saya akan sedikit sharing tentang bagaimana cara membuat rubrik penilaian untuk formative assessment dan juga summative assessment. Oke, baik, kita mulai teman-teman ya. Baik teman-teman, jika sirkuit Formula One ini merupakan analogi dari sebuah kelas, maka ketika kita mulai di start line atau di garis start, itu analoginya adalah ketika guru pertama kali melakukan proses explicit teaching atau pengajaran. Nah, ini di sini. Nah, garis finish yang di belakangnya ini, nah ini adalah analogi di kelas ketika guru memberikan penilaian sumatif. Nah, penilaian sumatif ini adalah penilaian yang digunakan guru untuk memberikan judgment atau justifikasi apakah anak bisa atau tidak bisa, lulus atau tidak lulus. Mungkin kalau dipadankan ini di kita disebutnya KKM ya, ketika kita bilang bahwa anak ini mencapai KKM atau tidak. Oke, kemudian jika garis finish itu adalah analogi dari ketercapaian target kurikulum, kapan sih sebenarnya kita semua sebagai guru dapat mengetahui bahwa anak-anak kita itu sudah mencapai target atau belum ya? Apakah di awal pembelajaran, di tengah pembelajaran, atau di akhir gitu. Nah, jadi teman-teman, kita bisa tahu, kita bisa bilang bahwa anak-anak itu mencapai target pembelajaran atau apa yang dikehendaki kurikulum ketika dia mencapai di finish line. Bisa jadi sebuah topik, misalnya ya, sebuah topik tentang pernafasan pada hewan air, itu sudah selesai diberikan. Kita kasih ulangan, itu masuknya ke summative assessment atau penilaian sumatif. Nah, misalnya kita mau kasih tentang pembelajaran tentang, let's say kalau di matematika tentang penjumlahan ya, penjumlahan 3 digit misalnya. Nah, ketika kita ingin tahu anak itu bisa atau enggak, apa yang terjadi kalau kita nunggu sampai di garis finish? Gitu. Apa yang terjadi ketika kita nunggu sampai garis finish, baru kemudian kita mengetahui bahwa oh ternyata si X itu nggak bisa penjumlahan 3 digit. Sementara itu sudah akhir dari kegiatan proses belajar. Sedangkan kita idealnya kan sebagai guru, kita ingin anak bisa mastery learning ya, bisa menguasai apa yang kita ajarkan. Nah, ini baru di akhir kita baru mengetahui bahwa oh ini nggak bisa, jadi guru udah nggak bisa buat apa-apa lagi untuk memperbaiki situasi, untuk membuat anak bisa ngerti, gitu ya teman-teman. Nah, jadi sebenarnya sesi assessment ini itu akan menjelaskan bagian di mana guru bisa melakukan formative assessment di tengah-tengah pembelajaran, sehingga guru tahu kemampuan anaknya saat ini itu ada di mana, kemudian bisa mendesain sebuah pembelajaran yang akan membuat anak lebih paham lagi tentang topik yang sedang diajarkan ke anak saat ini, sebelum dia mencapai garis finish. Jadi sebelum mencapai garis finish, kita memberikan treatment kepada anak, sehingga ketika garis finish itu sudah dicapai, kita yakin bahwa anak itu udah bisa. Gitu. Baik, mungkin untuk bisa masuk lebih dalam, kita akan membahas terlebih dahulu jenis-jenis penilaian ya teman-teman ya.
Seperti kita ketahui, jenis penilaian itu ada dua, ada assessment untuk pembelajaran, dan juga assessment hasil pembelajaran atau assessment dari pembelajaran. Kalau di bahasa Inggris kita nyebutnya assessment for learning dan assessment of learning. Oke, kita akan bahas yang pertama, yaitu assessment for learning. Assessment for learning atau assessment untuk pembelajaran itu adalah assessment yang hasilnya digunakan untuk merancang kegiatan belajar yang lain supaya siswa lebih paham. Ya. Nah, ini assessment for learning ini bisa jadi dinilai, bisa jadi tidak gitu ya. Karena tujuannya memang hanya untuk untuk guru agar seperti punya peta dalam merancang kegiatan belajar yang akan diberikan kepada siswanya. Gitu. Nah, kalau assessment of learning ini atau assessment hasil pembelajaran adalah sebuah assessment yang hasilnya digunakan untuk memberikan judgment atau keputusan apakah siswa telah menguasai sebuah topik atau tidak, gitu ya. Ini kayak KKM, dia mencapai KKM atau enggak. Nah, itu penilaiannya menggunakan penilaian summative. Baik, selanjutnya, nah kalau dari sisi assessment ini formatif dan sumatif. Kalau formatif itu karena untuk pembelajaran ya, digunakan untuk merancang pembelajaran kegunaannya, bukan untuk memberikan judgment ini anak bisa atau enggak gitu ya. Ini untuk pembelajaran. Nah, pilihan formatif ini bisa diberikan di awal pembelajaran, bahkan sebelum kita ngajarin apa-apa. Dan penilaian formatif juga bisa diberikan selama proses pembelajaran. Gitu ya. Jadi di awal pembelajaran ini maksudnya sebelum kita mengajarkan sebuah topik, misalnya ya, saya mau mengajarkan tentang membaca teks non-fiksi. Nah, saya mau tahu dulu kemampuan anak saya dalam membaca itu seperti apa. Apakah di bawah rata-rata, atau memang sudah bisa membaca teks non-fiksi, atau memang sudah jago banget gitu. Kalau saya tahu kesiapan awalnya anak itu posisinya di mana, maka itu akan membuat saya lebih mudah sebagai guru untuk mendesain pembelajaran sesuai dengan kesiapan siswa saya. Jadi ini bagian dari differentiated learning atau pembelajaran berbeda. Nah, ini differentiated learning itu perlu banget bagi guru untuk mengetahui kesiapan siswa secara personal. Baik, oke, kita lanjut ya. Nah, kegiatan penilaian formatif di awal pembelajaran itu bentuknya macam-macam. Bisa jadi kita meminta anak untuk membaca teks, kemudian meringkas. Setelah meringkas, kita baca ringkasannya. Dari ringkasan itu kita akan tahu, oh ternyata dia ketika meringkas itu bahasa yang digunakan tuh masih copy paste dari teks yang dia baca. Berarti kayaknya dia belum terlalu paham cara membaca teks non-fiksi. Atau siswa Z misalnya, siswa Z itu kemudian saya lihat hasil summary-nya atau ringkasannya. Ternyata si anak sudah bisa meringkas isi teks dengan menggunakan bahasanya sendiri dan dengan lebih singkat. Dari situ saya bisa bilang bahwa oh kayaknya si siswa Z ini udah lebih bisa. Begitu kurang lebih teman-teman ya. Baik teman-teman, kita masuk ke langkah pertama dalam pembuatan rubrik untuk penilaian formatif. Jadi hal yang pertama kita lakukan adalah kita akan memilih kompetensi dasar yang akan diajarkan. Dari kompetensi dasar itu kemudian kita akan membuat rubrik penilaiannya. Untuk keperluan ini saya menggunakan kurikulum kondisi khusus, mata pelajaran IPA, dan juga mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4. Baik teman-teman, mari kita mulai ya. Baik teman-teman, jika misalnya teman-teman mengajarkan satu mata pelajaran tertentu gitu ya, lalu langsung mau membuat rubriknya itu boleh. Dan sebagai catatan ini kalau misalnya teman-teman menggunakan strategi project based learning, di mana kita bisa menggabungkan beberapa KD lintas mata pelajaran. Jadi misalnya kalau di project kan ada projectnya terkait dengan IPA misalnya. Tapi ketika proses membuat eksperimen, itu anak-anak perlu mencari data atau informasi sendiri, yaitu dengan cara membaca. Nah, di situ kita bisa menggabungkan antara kompetensi dasar pelajaran IPA atau ilmu pengetahuan alam dan kompetensi dasar pelajaran Bahasa Indonesia atau pelajaran lain. Itu kita bisa gabungin, gitu ya. Nah, ini misalnya sebagai contoh, misalnya proyeknya itu adalah proyek yang terkait dengan pelajaran IPA. Kita lihat ya, teman-teman. Nah, ini adalah kurikulum kondisi khusus IPS kelas 4. Kita mau lihat dulu, kira-kira ada nggak ya yang bisa kita gabungin. Ini misalnya kalau di 3.1, 4.1,
Ini menyajikan hasil pengamatan tentang bentuk dan fungsi bagian tubuh hewan dan tumbuhan. Mungkin kalau digabungkan dengan IPS belum bisa ya, karena IPS itu membahas tentang hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Mungkin ini belum bisa digabungin nih kalau kurikulum bahasa Indonesia kurikulum IPA kelas 4 dengan kurikulum IPS kelas 4 ini belum bisa digabungin karena belum ada yang bisa mirip-mirip gitu. Kemudian kita lihat kalau bahasa Indonesia dengan IPA bisa nggak digabungin ya dalam sebuah project. Terus kita buat rubriknya satu. Kita lihat ya, misalnya 4.1, 3.1, 4.1 pelajaran IPA. 3.1 menghubungkan antara bentuk dan fungsi tubuh pada hewan dan tumbuhan. Tentunya dia akan sejalan dengan apa yang diminta di KD 4.1, yaitu menyajikan hasil pengamatan tentang bentuk dan fungsi bagian tubuh hewan dan tumbuhan. Ini bisa nggak ya kita gabungin dengan bahasa Indonesia? Gitu ya. Ini misalnya ya, di KD 4.1 pelajaran bahasa Indonesia kelas 4. Menata informasi yang didapat dari teks berdasarkan keterhubungan antar gagasan ke dalam kerangka tulisan. Ini bisa nggak ya saling support dengan KD mata pelajaran IPA? Kayaknya bisa ya, karena di sini dibilang menyajikan hasil pengamatan. Nah, hasil pengamatan itu kan bisa disampaikan dalam bentuk tertulis atau lisan. Nah, kalau dia laporan hasil pengamatannya itu dalam bentuk tertulis, maka dia akan memerlukan KD 4.1 di bahasa Indonesia. Karena laporan harus tersusun dengan sistematis tulisannya ya, ada hubungan keterhubungan antar gagasan dan seterusnya. Jadi dia perlu nih bahasa Indonesia sama IPA. Kayaknya bisa nih. Ya, lanjut ya. Kemudian misalnya KD 4.4 menyajikan laporan hasil pengamatan dan penelusuran informasi tentang berbagai perubahan bentuk energi. Ini bisa nggak ya masuk ke KD 4.2 bahasa Indonesia? Melaporkan hasil wawancara menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dalam bentuk teks tulisan. Ini bisa kayaknya ya support dengan KD IPA 4.4. Nah, selanjutnya apa lagi yang bisa dihubungin? Ini tulisan puisi hasil karya pribadi, terus bikin skema siklus hidup, ini juga bisa sih kalau mau dihubungannya. Lalu apa lagi? Menata informasi yang didapat dari teks berdasarkan keterhubungan antar gagasan ke dalam kerangka tulisan. Bisa loh digabungkan dengan KD IPA 4.4, yaitu menyajikan laporan dan seterusnya. Ini juga bisa nih. Nah, permasalahannya adalah KD 4.1 IPA, 4.2 IPA, 4.3 IPA, 4.4 IPA. Kalau semuanya kita mau jadikan project, semua KD IPA ini kita mau jadikan project dalam sebuah project ya, satu project. Ini terlalu berat nggak buat siswa? Atau terlalu ringan malah buat siswa? Ini yang harus kita pikirin. Kalau misalnya dianggap 4 KD ini dalam sebuah project terlalu berat untuk dilakukan, ya udah kita pilih aja yang paling relevan. Begitu teman-teman. Nah, misalnya kita udah pilih nih, kita akan milih. Saya akan milih satu ya. Saya akan milih 4.1 yaitu menyajikan hasil pengamatan tentang bentuk dan fungsi bagian tubuh hewan dan tumbuhan. Misalnya saya mau pilih yang ini. Nih ya, saya mau pilih yang 3.1, 4.1. Kita udah pilih ya ceritanya. Nah, kemudian kita mengamati lagi. Di 4.1 ini, menyajikan hasil pengamatan tentang bentuk dan fungsi bagian tubuh hewan dan tumbuhan. Agar siswa bisa melakukan pengamatan, apa sih yang harus siswa ketahui? Apa yang harus siswa bisa dulu sebelum dia bisa melakukan pengamatan? Kita lihat ya. Misalnya di sini, kalau mau bisa mengamati berarti siswa harus punya keterampilan mengamati. Mengamati ini berbeda dengan melihat ya. Mengamati itu berarti melihat dengan seksama. Berarti kita akan masukin ini. Kedua, membaca dan menuliskan apa yang diamati dari teks informasi tentang bentuk dan fungsi bagian tubuh hewan. Berarti siswa harus bisa meringkas ya, harus bisa meringkas teks yang dia baca. Atau harus bisa menuliskan apa yang dia amati ke dalam bentuk tulisan dengan singkat, gitu ya. Meringkas intinya. Kemudian menuliskan hasil pengamatan langsung, lalu berbicara untuk menceritakan hasil pengamatan, lalu menyimak informasi dari orang yang mengetahui tentang anggota tubuh hewan. Ini yang anak harus bisa. Kembali lagi nih kita bicara project ya, kalau ini ada dalam project. Berikutnya, oke.
Berarti KD Bahasa Indonesia yang kita bisa ikutkan itu adalah KD 4.1, 4.2, dan 4.4. Ini kita bisa ikutkan. 4.1 berarti anak menata informasi yang didapat dari teks berdasarkan keterhubungan antar gagasan ke dalam kerangka tulisan. Ini semua ada nih di sini. Yang bagian biru ya, kita lihat tulisan birunya merujuk ke panah birunya kemudian merujuk ke KD 4.1. Kita lanjutkan. Yang pink, tulisan pink, menuliskan hasil pengamatan langsung. Kita lihat panahnya menuju ke mana? Oke, panahnya menuju ke KD 4.1, yaitu menuliskan informasi yang didapat dari teks. Lalu yang bagian tulisan hijau, berbicara untuk menceritakan hasil pengamatan. Nah, ini merujuk ke KD 4.2. Lalu yang baik teman-teman, jadi setelah kita mengamati kompetensi dasar yang akan kita gunakan untuk proyek kita, ini misalnya saya pura-puranya sudah memilih KD yang akan saya gunakan nih. Yang akan saya gunakan adalah KD IPA kelas 4, yaitu kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Yaitu 4.1 menyajikan hasil pengamatan tentang bentuk dan fungsi bagian tubuh hewan dan tumbuhan. Berikutnya, KD yang akan saya gunakan lagi itu adalah KD Kurikulum Kondisi Khusus Bahasa Indonesia kelas 4. Yang saya pilih yaitu ini 4.1, 4.2, dan 4.4. Puisinya saya skip. Misalnya ini adalah menata informasi yang didapat dari teks berdasarkan keterhubungan antar gagasan ke dalam kerangka tulisan. Lalu 4.2 melaporkan dan seterusnya. 4.4 menyampaikan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah KD yang akan saya pilih ya teman-teman ya. Nah, setelah saya memilih KD, maka sekarang saya akan mencoba membuat formative assessment atau pre-assessment ya. Pre-assessment itu adalah kayak pretest ya, pretest sebelum saya melakukan kegiatan proyek ini bersama dengan anak-anak. Sebelum saya mengajarkan apapun, saya akan melakukan pre-assessment. Gitu ya. Jadi pre-assessmentnya ini bentuknya macam-macam nantinya teman-teman ya. Tidak mesti dalam bentuk soal, gitu. Karena tadi yang saya mau lihat adalah kemampuannya anak menulis laporan dan seterusnya. Saya akan membuat pre-assessment yang akan melihat kemampuan anak dalam mencari informasi dan menuliskannya kembali dalam bentuk teks singkat menggunakan bahasanya sendiri. Itu yang saya mau lihat di awal. Baik. Baik teman-teman, nah sekarang kita akan mulai membuat pre-assessment ya. Nah, tadi kan kita sudah memilih KD. KD-nya yang akan kita gunakan adalah KD Kurikulum Kondisi Khusus IPA kelas 4. Ini misalnya ya. Yang akan saya gunakan ini nih. 3.1, 4.1 menyajikan hasil pengamatan tentang bentuk dan fungsi bagian tubuh hewan dan tumbuhan. Oke. Lalu KD Bahasa Indonesia yang saya pilih adalah KD 4.1, 4.2, dan 4.4. Sekarang kita akan bahas yang KD IPA-nya dulu ya. KD itu kompetensi dasar IPA. Baru kemudian, oke. Nah, teman-teman, ini yang akan kita buatkan adalah pre-assessment atau pre-test. Jadi pre-assessment atau pre-test ini adalah untuk mengetahui kesiapan awal siswa. Ini artinya, KD 4.1 itu belum saya ajarkan ke anak-anak saya. Nah, 4.1 ini kan adalah akhir atau target dari anak-anak setelah mereka selesai belajar ya, Nah, kalau misalnya pre-assessment atau pre-testnya saya buat saya buat soal dengan menggunakan KD 4.1, besar kemungkinan anak-anak saya tidak bisa jawab. Kenapa? Ya, karena belum diajarin, gitu kan. Itu makanya saya akan menggunakan KD yang di bawahnya, yaitu KD IPA kelas 3. Nah, kenapa saya menggunakan ini? Ini alasannya. Kalau KD 4.1 IPA itu menyajikan hasil pengamatan. Menyajikan hasil pengamatan berarti dia sudah mengamati. Sudah mengamati itu yang akan di-assess. Tapi dia belum diajarin. Nah, karena itu kita menggunakan KD yang di bawahnya yaitu kelas 3. KD kelas 3 IPA. KD kelas 3 IPA itu targetnya adalah memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati. Berarti di sini adalah cara mengamatinya yang kelas 3. Lalu kalau yang kelas 4 menyajikan hasil pengamatannya. Yang akan saya assess adalah kemampuan si anak dalam melakukan pengamatan. Ini yang akan saya buat menjadi pre-test atau pre-assessment. Ya.
Nah, yang diminta oleh KD IPA kelas 3 ini masih konsep dasarnya ya, konsep dasar IPA yaitu menyajikan laporan tentang konsep atau ciri-ciri atau kebutuhan dari makhluk hidup. Makhluk hidup tuh butuhnya apa sih? Ciri-ciri makhluk hidup apa sih? Kayak bernafas, butuh air, butuh makan, berkembang atau bertumbuh ya. Nah, itu yang akan saya tanyakan nanti. Pengetahuan dasar dari si IPA-nya tadi. Jadi akan saya ulang kembali bahwa untuk pretest atau pre-assessment IPA kelas 4, saya menggunakan KD kelas 3 yang di bawahnya, karena kalau saya membuat pretest dengan menggunakan KD 4.1, anak-anak itu belum diajarkan. Oke. Baik teman-teman, nah ini yang kita lihat ya, kita lihat bahwa KD 4.1 kelas 3 ini ya, menyajikan laporan tentang konsep ciri-ciri kebutuhan makhluk hidup. Ya, kita garis bawah ini, garis bawah yang pertama yang merah ini, kita lihat panahnya menuju ke kotak merah pertama. Saya akan membuat soal pre-assessment atau pretest yang akan menanyakan anak-anak ciri-ciri makhluk hidup. Bahwa makhluk hidup itu perlu udara, perlu makanan, perlu air, makhluk hidup juga bisa bergerak dan juga mereproduksi. Nah, kemudian yang kedua dia menanyakan tentang apa ini? Tempat hidup. Kita lihat yang garis warna hijau ya. Tanda panah warna hijau. Kalau tempat hidup berarti dia akan menanyakan tentang beberapa habitat atau tempat hidup. Nah, ini yang akan saya tanyakan juga ketika melakukan pre-assessment atau pretest kepada anak-anak. Lalu ditanya juga tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Berarti saya akan menanyakan tentang siklus hidup beberapa makhluk hidup. Gitu ya. Ini yang akan saya tanya untuk pre-assessment IPA. Ini adalah KD IPA kelas 3. Saya ngajarnya kelas 4. Tapi yang saya teskan adalah KD kelas 3. Karena memang pelajaran IPA itu adalah pelajaran topik. Kalau saya ngetes anak dengan menggunakan KD kelas 4 yang belum diajarkan, sementara ini pre-assessment, anak nggak bisa jawab. Jadi kita akan lihat skill-nya aja. Skill atau keterampilan IPA-nya dia. Baik. Nah, ini adalah contoh rubrik. Contoh rubrik yang tadi ya, contoh rubrik yang pertama itu kita lihat yang 4.1. Kita lihat yang paling atas, di bagian kanan atas itu ada tulisan kompetensi dasar 4.1, menyajikan laporan tentang konsep ciri-ciri kebutuhan, yaitu makanan dan tempat hidup, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat, dan dilakukan secara tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Kita lihat di sini ada yang saya tandai garis merah, yaitu ciri-ciri kebutuhan makhluk hidup. Kita lihat apakah ini sudah ada dalam rubrik saya. Oke, kita lihat ya, yang warna merah itu kita lihat panahnya menuju ke rubrik yang kedua nih, yang warna abu-abu. Dia menanyakan nama makhluk hidup dan makanannya. Nah, rubrik penilaiannya adalah dapat menyebutkan nama makhluk hidup dan makanannya. Hewan yang makan hewan lain, hewan yang makan tumbuhan. Nah, ini akan dengan melakukan ini, maka saya akan mengetahui bahwa anak itu sudah tahu atau belum tahu tentang ciri-ciri makhluk hidup ya, tempat hidup, makanannya, dan seterusnya. Baik, sekarang kita lihat yang garis warna hijau, teman-teman. Garis warna hijau. Garis warna hijau kita lihat panahnya menuju ke rubrik yang pertama, yaitu nama makhluk hidup dan habitat. Nah, ini yang akan dilihat adalah dapat menyebutkan nama makhluk hidup dan tempat hidupnya. Yang pertama, makhluk yang hidup di air tawar. Di sini rubriknya adalah bisa menyebutkan hewan yang hidup di air dan tahu bahwa hewan yang habitatnya di air bergerak dengan cara berenang. Nah, ini menjawab yang warna hijau tadi. Kita lihat lagi ke atas. Di sini ada tempat hidup ya, makanan, tempat hidup, dan seterusnya. Lalu yang kedua, makhluk hidup di darat. Bisa menyebutkan 2 hewan besar dan 1 hewan kecil yang hidup di darat. Bisa menyebutkan cara hewan ini bergerak, lari atau lompat. Nah, ini kembali lagi ya, menjawab yang di sini nih. Ciri-ciri makhluk hidup. Lalu ada makhluk hidup di laut. Bisa membedakan hewan air yang hidup di laut berbeda dengan yang hidup di kolam. Menyebutkan 2 nama hewan laut. Nah, ini juga ngejawab yang tadi ya, makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat. Baik.
Nah, kalau misalnya yang tadi itu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, nah itu kita bisa lihat di mana? Di rubrik yang mana? Kita bisa lihat di yang warna biru ini, teman-teman. Yang warna biru kita lihat garisnya ke bawah ya. Di sini di bawah, kemudian kita bisa lihat nama makhluk hidup dan siklus hidupnya. Di sini kita bisa lihat, siswa dapat menyebutkan siklus hidup beberapa makhluk hidup. 1. Siklus hidup hewan metamorfosis. Jadi ada beberapa hewan yang siklus hidupnya itu berubah ya. Lalu ada juga yang siklus hidup mamalia. Kita bisa lihat, dan di sini ada kita bisa lihat di sini ada legendnya atau keterangannya. Menyebutkan lebih dari 3 berarti sangat baik, menyebutkan 2-3 itu baik, cukup, dan seterusnya. Baik, ini silakan di post dulu, baru nanti teman-teman boleh pelajari lebih lanjut. Oke, tadi kita sudah bicara tentang contoh rubrik yang bisa kita gunakan untuk sesi pre-assessment atau pre-test. Kita lanjut ya. Nah, oke, ini ada rubrik-rubriknya, ada nama anaknya, ada legendnya juga atau keterangan. Ini ada rubriknya ya. Nah, selanjutnya adalah kegiatan pre-assessment-nya. Ini apakah harus dengan tes tertulis? Gitu ya. Ya bisa juga sih kalau mau, tapi nggak mesti ya. Tapi nggak mesti, karena ini kan di awal sesi belajar. Jadi anak belum belajar sama sekali. Gitu. Jadi caranya bisa macam-macam sih, bisa juga pakai tes tertulis, atau bisa juga soalnya dibuat di Google Form, lalu dikirimkan ke anak, lalu anak mengerjakan. Tapi banyak cara lain, contohnya dengan mengajak anak wawancara, anak diwawancara, atau dengan kegiatan mengobrol santai dengan anak. Ya, misalnya kalau kemarin di pelatihan guru-guru di Sekolah Penggerak Bekasi, ada guru yang mau menanyakan ke anaknya tentang, kamu punya binatang peliharaan nggak di rumah? Binatang peliharaannya apa, makannya apa, kayak gitu. Boleh juga dengan cara ngobrol santai seperti itu. Lalu kegiatan 2 bisa jadi kita minta anak untuk menggambar poster. Posternya itu tentang hewan mamalia, misalnya hewan mamalia itu makannya apa, tinggalnya di mana, terus kemudian cara berkembang biaknya gimana. Nah, itu bisa jadi dalam sebuah poster gitu ya. Atau menggunakan Google Form seperti tadi saya bilang. Jadi tidak mesti dengan kegiatan tes tertulis ya gitu. Jadi bisa jadi dengan ngobrol, terus kemudian dengan gambar poster, atau dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang yang menarik lainnya gitu. Nggak mesti tes tertulis. Oke. Baik, mari teman-teman kita amati lagi. Ini akan ada kegiatan latihan. Tadi kan teman-teman sudah melihat bagaimana cara membuat rubrik pre-assessment atau pre-test untuk IPA-nya. Nah, sekarang teman-teman bisa berlatih menggunakan KD Kurikulum Kondisi Khusus Bahasa Indonesia kelas 4 untuk membuat rubriknya sendiri. Teman-teman nanti akan membuat rubrik sendiri seperti yang saya contohkan tadi. Kalau masih belum belum ingat, ini videonya bisa dibundurkan, lalu teman-teman lihat lagi kriteria-kriteria yang ada di rubrik. Itu bisa digunakan untuk teman-teman membuat rubrik sendiri. Teman-teman akan membuat rubrik Bahasa Indonesia kelas 4, gitu ya. Ini kenapa kalau kelas 4 saya nggak turun KD, kalau tadi kan IPA-nya turun KD ya, turun kompetensi dasarnya saya menggunakan KD kelas 3, sementara kalau Bahasa Indonesia saya tetap menggunakan yang kelas 4. Kenapa? Karena kalau dalam pelajaran Bahasa Indonesia itu salah satu pelajaran yang mengajarkan keterampilan atau skill. Keterampilan untuk menata informasi dari teks atau melaporkan hasil wawancara itu dari kelas 3 udah diajarin. Jadi saya akan tetap menggunakan KD kelas 4 untuk pelajaran Bahasa Indonesia untuk sebagai acuan saya membuat rubrik penilaian formatif pre-assessment. Kayak gitu. Nah, ini yang diminta adalah di 3.1, kita lihat garis yang warna merah teman-teman ya. Garis yang warna merah paling atas, gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks lisan, tulis, atau visual. Kita lihat garis yang warna merah dulu, lalu anak panahnya menuju ke kotak yang merah warna pertama. Ini yang kita mau lihat adalah siswa dapat mengidentifikasi mana gagasan pokok dan mana gagasan pendukung. Ini yang kita mau lihat dari anak. Lalu teman-teman bisa melihat garis yang warna hijau. Garis yang warna hijau di situ ada gagasan pendukung yang diperoleh. Ini sama juga ya, yang diminta adalah siswa mengidentifikasi gagasan pokok dan mana gagasan pendukung. Apalagi sih yang guru ingin tahu? Apa yang akan di pre-assessment-kan gitu? Apa yang ingin kita lihat dari si anak. Nah, itu teman-teman membuat daftarnya dulu. Apa saja yang mau kita lihat.
Lalu selanjutnya teman-teman bisa membuat rubrik pre-assessment atau pra-penilaian atau pre-test untuk menilai kompetensi dasar ini, si 3.1, 4.1, 3.2, 4.2 ini. Oke, nanti teman-teman bisa mengamati kembali rubrik-rubriknya ya. Oke, baik teman-teman. Gimana tadi latihannya? Sudah sempat membuat rubriknya atau belum? Kalau belum sempat, teman-teman bisa kembali lagi ke slide sebelum ini. Kemudian teman-teman bisa menghabiskan waktu 15 atau 20 menit untuk mencoba membuat rubrik pretest atau pra penilaian untuk KD Bahasa Indonesia tadi ya. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa kembali lagi ke slide yang ini. Baik teman-teman, sekarang kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Tadi kita sudah menyelesaikan sesi penilaian formatif untuk pretest atau pra penilaian yang diberikan di awal pembelajaran bahkan sebelum kita mulai mengajarkan sesuatu. Nah, sekarang kita akan beralih ke sesi kedua, yaitu penilaian formatif selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, kalau kita kembali mengingat analogi dari sirkuit balapan Formula One tadi, teman-teman bisa lihat bahwa fungsinya dari guru membuat penilaian formatif di tengah-tengah sesi pembelajaran itu adalah untuk melihat apakah siswa kita menemukan kesulitan ketika mereka mempelajari sesuatu yang baru kita ajarkan. Misalnya gini, kita mengajarkan penjumlahan 3 digit. Kita udah ajarkan, kemudian kita memberi tugas pada anak. Ketika anak mengerjakan tugasnya, kita berkeliling kan. Kita berkeliling terus kita ngeliat. Oh yang ini tidak ada kesulitan. Nah, kita pindah ke meja berikutnya. Oh, ternyata si A ada kesulitan. Si C juga ada kesulitan. Si D juga ada kesulitan. Maka si B, si C, si D kita ambil. Kita ambil dulu sebentar. Kita ajarkan ulang dengan cara yang berbeda ya. Kita ajarkan ulang dengan cara yang berbeda. Baru kemudian ketika kita merasa bahwa siswa tersebut sudah cukup siap, kita lepas lagi untuk kembali mengerjakan tugas mandirinya mereka. Nah, itu fungsinya kita memberikan penilaian formatif di tengah sesi pembelajaran. Jadi, saya mau tekankan di sini bahwa ketika kita melakukan penilaian formatif di tengah-tengah sesi pembelajaran, itu bukan ditujukan untuk melabel siswa. Bahwa siswa A, B, C ini yang levelnya rendah, siswa E, F, G, siswa yang levelnya di tengah, bukan itu. Jadi, kita memberikan penilaian formatif itu untuk mengetahui apakah anak ada kesulitan atau tidak. Dan ketika anak menghadapi kesulitan, kita akan memberikan dukungan atau support kita, gimana caranya agar anak tersebut bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Gitu teman-teman ya. Karena memang ketika anak membutuhkan bantuan kita harus cepat-cepat memberikan bantuannya, supaya anak bisa lanjut ya. Baik. Oke, selanjutnya. Nah ini ya, kita masih di bagian assessment for learning. Assessment for learning, yaitu assessment yang hasilnya digunakan untuk merancang kegiatan belajar untuk membantu siswa agar lebih paham, sehingga pembelajarannya bisa jadi lebih efektif. Oke, baik teman-teman, sekarang kita akan melanjutkan sesinya. Kita akan melanjutkan ke sesi penilaian formatif di tengah-tengah sesi pembelajaran. Oke, kita akan kembali ke analogi dari sirkuit Formula One. Nah ini ya, sirkuit Formula One. Kalau ini adalah analogi dari sebuah kelas, nah sirkuit Formula One, startnya itu adalah ketika kita pertama kali mengajarkan anak topik baru atau sebuah keterampilan baru. Ini di start line. Lalu pertanyaan saya adalah, di mana posisi penilaian formatif dan di mana posisi penilaian sumatif? Kalau start line-nya itu berarti awal kita mengajari anak, lalu kemudian nah, sumatif ini adanya di finish line. Atau ketika perlombaan balap mobil formulanya selesai nih, ini adalah penilaian sumatifnya. Nah, posisi penilaian formatif atau ongoing assessment-nya adalah di sini. Jadi kita bisa lihat kalau misalnya ini adalah start line, umpamanya kita mengajarkan suatu keterampilan baru ya. Misalnya kita ngajarin anak membaca teks non-fiksi, pertama kali kita ngajarin. Nah, di sini kita memberikan anak teks 2 lembar misalnya ya. Teks 2 lembar, teks non-fiksi 2 lembar, kita udah ajarkan, baru kemudian kita meminta mereka untuk mengerjakan tugas mandiri. Nah, di tengah jalan kita ngecek nih dengan penilaian formatif kita.
Kita ngelihat ke meja kelompok 1 misalnya. Di kelompok 1 ternyata aman, semuanya udah ngerti nih. Ya, dilihat teksnya yang 2 lembar mereka lagi kerjain tanpa ada kesulitan. Kemudian kita pindah ke meja kelompok 2, teman-teman ya. Ternyata di situ ada satu siswa, sebut saja si Mawar misalnya ya. Mawar kemudian mengalami kesulitan. Oke, kita catat dulu di formative assessment kita. Mawar kesulitan. Lalu kemudian kita pindah ke kelompok 3. Oh, ada lagi. Ada Jose Fernando misalnya. Jose Fernando juga mengalami kesulitan. Nah, gitu ya. Jadi kita udah punya data nih. Misalnya ada dua siswa kita yang namanya Mawar dan Jose Fernando mengalami kesulitan. Lalu kita pindah ke meja ketiga, meja kelompok 3. Nah, ternyata di meja kelompok 3 ada lagi siswa yang kesulitan, namanya Marimar. Jadi sekarang kita punya 3 siswa namanya Marimar, Jose Fernando, dan Mawar yang mengalami kesulitan ketika mengerjakan tugas mandiri membaca teks non-fiksi. Nah, jika kita sudah mengetahui bahwa murid kita ada yang mengalami kesulitan, apa yang akan kita lakukan? Ya. Nah, kita kembali lagi ke ini ya, berandai-andai ini adalah sirkuit Formula One. Kalau misalnya ketika balapan kemudian ada mobil Formula 1-nya yang mengalami pecah ban, atau kemudian mesinnya rusak. Nah, kalau di sirkuit Formula One, mobilnya akan buru-buru dimasukkan ke pit stop. Nah, di pit stop ini akan ada satu tim yang akan memperbaiki ban pecahnya, memperbaiki mesin rusaknya, sampai kemudian mobilnya tuh benar-benar bisa bagus lagi, bisa jalan lagi. Setelah kondisi mobilnya itu benar-benar bagus, maka mobil akan keluar lagi ke arena balap dan melanjutkan balapannya. Sama juga dengan di kelas kita ya, teman-teman. Ketika kita mengetahui bahwa ada murid yang kesulitan, maka kita akan memberikan dukungan atau support lebih terhadap anak-anak tersebut. Nah, ini misalnya ya, kita ajak si Mawar, Jose Fernando, sama Marimar yang 3 orang tadi masuk ke pit stop, lalu kita ajarin ulang bagaimana cara membaca teks non-fiksi yang benar dengan cara yang berbeda. Kenapa harus pakai cara yang berbeda? Jadi gini teman-teman, kalau misalnya tadi dengan cara pertama di starting line, di awal kita ngasih 2 lembar teks non-fiksi, itu ternyata si Mawar, Jose Fernando, dan Marimar dia nggak bisa ngerjain. Kalau kita masukin pit stop kemudian pakai cara yang sama aja hasilnya nggak akan bisa. Kita ambil cara yang lain, misalnya teksnya kita ganti dengan yang lebih pendek, atau teksnya kita ganti dengan yang isinya kata-katanya lebih mudah. Kita ajarin sampai mereka ngerti, setelah mereka ngerti, baru mereka bisa dilepas lagi untuk melanjutkan perjalanan ya, untuk melanjutkan tugas mandiri kita. Jadinya mereka akan lebih lambat dong daripada teman-teman ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa mereka lebih lambat, yang penting mereka nantinya akan bisa mengerjakan atau membaca teks non-fiksi. Targetnya kan sama. Target anak-anak lain membaca teks non-fiksinya bisa. Anak-anak ini juga iya, targetnya sama. Membaca teks non-fiksinya harus bisa. Cuma mungkin percepatannya lebih lambat ya nggak apa-apa. Yang penting akhirnya bisa. Gitu ya teman-teman ya. Lanjut. Nah ini ceritanya si Mawar, Jose Fernando, sama siapa tadi ya? Marimar, itu lanjut lagi di perjalanannya. Dia lanjut lagi, kemudian, nah kita ngadain formative assessment lagi di sini atau ongoing assessment. Ternyata ketika masuk ke ke tugas mandiri berikutnya, si Mawar udah bisa, Mawar tetap lanjut. Tapi ternyata Jose Fernando dan Marimar kesulitan lagi nih. Apa yang harus dilakukan? Ya balik lagi ke pit stop, kita ajarin lagi dengan cara yang berbeda lagi supaya dia bisa. Sampai pada akhirnya 3 murid yang tadi mengalami kesulitan, yaitu Mawar, Jose Fernando, dan Marimar, itu akhirnya bisa mencapai garis finish atau di penilaian sumatif dia bisa. Begitu. Baik, kita lanjut. Nah, kita lanjut ya. Apa yang akan dilakukan siswa ketika belajar dengan menggunakan strategi project-based learning? Ini teman-teman bisa pikirkan dulu ya. Kalau anak-anak belajar dengan project-based learning, mereka ngapain aja sih gitu ya? Hal penting apa yang akan mereka lakukan ketika mereka belajar dengan project-based learning? Nah, di sini saya menuliskan bahwa salah satu hal yang paling penting ketika anak belajar dengan PBL adalah mencari data. Cari datanya lewat apa? Bisa lewat bacaan ya. Mau itu bacaan yang ada di situs-situs online atau bacaan dalam bentuk cetak seperti buku, artikel, koran, majalah, you name it. Lalu kemudian siswa akan belajar juga bagaimana mencari data lewat wawancara atau lewat eksperimen atau lewat kegiatan mendengarkan narasumber. Ini mencari data. Dan di project based learning anak juga akan belajar bagaimana caranya bekerja sama dengan siswa lain atau berkolaborasi ya. Oke. Lalu bagaimana cara melakukan penilaian formatifnya?
yang on progress ya, yang di tengah-tengah sesi belajar, gimana caranya? Apakah semuanya harus dinilai? Pakai angka semua gitu ya, si A nilainya 70, si B nilainya 80. Sedangkan tadi kita lihat kalau di analoginya sirkuit tadi, kita bisa melakukan formative assessment di topik yang sama selama beberapa kali. Terus apakah semuanya harus dinilai? Nanti akan kita jawab di slide-slide berikutnya ya teman-teman ya. Oke, mari kita lanjut. Oke, baik teman-teman. Tadi mungkin kalau kita bikin rubrik dengan kriteria yang sudah ditentukan di kompetensi dasar mungkin akan lebih mudah karena udah ada acuannya ya. Nah, gimana kalau kita mau mengakses bagaimana anak bekerja dengan kelompoknya? Nah, itu cara bikin rubriknya gimana untuk menilai itu gitu ya. Baik, mari kita lanjut teman-teman ya. Oke. Nah, ketika kita ingin mengamati kolaborasi siswa saat mengerjakan proyek, apa saja sih yang ingin kita ketahui saat mengamati siswa bekerja dalam kelompok? Kita ingin tahu apa sih? Kita harus tahu apa yang ingin kita amati sebelum kita dapat membuat rubriknya, teman-teman. Ini contohnya kalau di sini, saya ingin tahu ketika saya mengamati anak bekerja dalam kelompok, saya ingin tahu apakah siswa saya dapat mendengarkan pendapat rekan yang lain. Ini penting banget ya teman-teman ya, karena project based learning itu anak-anak akan bekerja dalam kelompok. Kalau misalnya anak tidak diajarkan hal-hal seperti bagaimana cara mendengarkan orang lain dengan sopan dan baik, ini nanti kerja kelompoknya akan berantakan, akan ada berantem-berantem gitu. Nah, ini harus diajarin ke anak dulu sebelum mulai project. Nah, untuk itu mungkin kita bisa membuat rubriknya dulu. Nanti rubriknya kalau sudah jadi, kita kasih tahu ke siswa. Anak-anak nanti ketika kalian bekerja dalam kelompok, Ibu Evi akan mengamati cara kalian bekerjanya dengan menggunakan rubrik ini ya. Jadi anak-anak tahu acuannya. Ketika mereka bekerja dalam kelompok, bukannya tidak diamati oleh guru, diamati oleh guru. Dan guru mempunyai panduan ketika mengamati siswa-siswanya saat bekerja dalam kelompok. Itu yang pertama ya. Saya ingin agar siswa saya dapat mendengarkan pendapat rekan yang lain. Lalu selanjutnya, saya juga ingin tahu apakah siswa dapat secara konsisten berinteraksi dengan temannya. Kemudian saya juga ingin tahu apakah siswa dapat memberikan ide untuk kelompoknya. Dalam project based learning itu anak-anak akan bekerja dengan anak-anak lain kan, yang backgroundnya macam-macam gitu. Ada anak yang rajin kasih kontribusi gitu. Ada anak yang diem-diem aja nggak pernah ngomong, nggak ngasih kontribusi ke teman-temannya. Nah itu gunanya project based learning untuk melatih skill itu. Kalau misalnya ada anak yang belum bisa, nanti kita akan beritahukan ke anak. Nah kalau kerja kelompok itu mestinya kita bisa berkontribusi dalam kelompok. Caranya begini ya gitu. Oke. Lalu, apakah siswa mau mengerjakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya? Oke, ini adalah hal-hal yang ingin saya ketahui saat anak-anak bekerja dalam kelompok. Ya. Kita lanjut. Nah, ini misalnya rubriknya seperti ini. Oke, di rubrik berikut ini saya akan meminta teman-teman untuk memperhatikan kira-kira siswa mana ya yang membutuhkan bantuan. Oke, yang pertama akan saya nilai ketika dalam kerja dalam kelompoknya. Yang akan saya nilai ada dua hal di sini ya, yaitu teamwork atau bagaimana mereka bekerja dalam kelompok dan juga bertanggung jawab. Ini akan saya nilai. Misalnya kalau untuk teamwork, saya akan nilai apakah anak itu selalu bisa berkontribusi. Ini yang skornya paling tinggi ya teman-teman ya. Kemudian apakah anak ini biasanya berkontribusi atau kadang-kadang berkontribusi atau jarang berkontribusi. Kira-kira kalau menurut teman-teman di mana perbedaannya antara rubrik teamwork yang ke-1, kedua, ketiga, dan keempat? Oke, kita lihat ya. Yang keempat, selalu berkontribusi. Ini yang paling tinggi skornya teman-teman ya. Selalu berkontribusi. Kata kuncinya sama sih, berkontribusi. Berkontribusi ini muncul di rubrik yang ke-1, 2, 3, dan 4. Tapi apa yang berbeda? Silakan di-pause dulu videonya, kemudian teman-teman amati apa yang berbeda. Yang sama kan tadi kata-kata berkontribusi ya. Yang beda apa? Oke, betul sekali. Yang berbeda itu adalah yang rubrik keempat atau yang paling besar nilainya, itu ada kata-kata selalu. Lalu yang kedua ada kata biasanya. Yang ketiga ada kata kadang-kadang. Yang keempat ada kata jarang berkontribusi. Itu yang berbeda. Yang dinilai kontribusinya anak ke dalam kerja kelompok. Acuannya ada kata-kata selalu, biasanya, kadang-kadang, dan jarang. Begitu teman-teman ya. Lalu yang kedua, bertanggung jawab. Oke, kita baca dulu satu-satu.
silakan videonya di-pause, lalu teman-teman bisa bisa membaca mulai dari rubrik keempat yang paling tinggi nilainya sampai rubrik ke-1 yang paling rendah nilainya. Kira-kira apa perbedaannya? Oke, silakan di-pause. Baik, untuk rubrik keempat bertanggung jawab, selalu mengerjakan apa yang sudah menjadi bagian tugasnya dan menyelesaikannya tepat waktu. Kita bandingkan dengan rubrik yang kedua, biasanya dapat menyelesaikan apa yang sudah menjadi tugasnya dan berusaha dengan baik untuk menyelesaikan tugasnya. Kata-kata menyelesaikan tugas sama antara rubrik keempat dan ketiga. Kata-kata menyelesaikan tepat waktu juga sama antara rubrik keempat yang terbaik dan rubrik yang ketiga ini. Tapi apa yang beda? Iya, yang beda adalah yang skornya paling tinggi, dia ada kata selalu. Sementara yang sesudahnya katanya itu biasanya. Oke, jadi selalu berarti most of the time ya, dia bisa menyelesaikan tugasnya. Yang kedua, biasanya dapat menyelesaikan. Jadi ada yang tidak selesai, tapi biasanya iya selesai tepat waktu. Mari kita bandingkan dengan rubrik yang ketiga. Terkadang bisa menyelesaikan tugasnya, namun masih butuh diingatkan. Bisa sih, tapi kadang-kadang. Dan itu juga masih diingetin ya. Itu yang ketiga, yang rubrik yang kedua nih, yang skornya 2. Lalu kita lihat rubrik yang skornya 1 nih. Jarang sekali mengumpulkan tugas yang menjadi bagiannya meski sudah diingatkan. Ini kenapa skornya paling rendah? Ini ada kata jarang sekali, lalu di bawahnya meski sudah diingatkan. Ini tandanya dia sangat butuh bantuan nih, anak-anak yang berada di wilayah ini. Sekarang kita lihat. Siswa kelompok A terdiri dari 3 anak. Siswa pertama bernama Naruto, siswa kedua bernama Ichigo, siswa ketiga bernama Uchiha. Oke, kita lihat. Antara 3 anak ini siapa yang paling membutuhkan bantuan? Lalu nanti kita akan lihat juga yang kelompok B ya. Kelompok B itu siswanya ada 4 orang, yaitu Marimar, Maria, Rudolfo, dan Jose Fernando. Mari kita lihat. Oke. Ini yang paling kecil ya, kelompok A jarang berkontribusi. Siapa ya? Ini Uchiha ternyata yang jarang berkontribusi untuk teamwork. Kita lihat pencapaiannya Uchiha dalam rubrik bertanggung jawab. Jarang sekali mengumpulkan tugas yang menjadi bagiannya meski sudah diingatkan. Kita lihat. Oh, ternyata Uchiha juga yang membutuhkan bantuan ya. Sekarang kita lihat di kelompok B ya teman-teman ya. Kelompok B, bagian rubrik yang teamwork. Siapa yang membutuhkan bantuan ini? Yang jarang berkontribusi siapa? Ada 2 anak nih. Ada Rudolfo dan Jose Fernando. Kalau yang rubrik bertanggung jawab, yang jarang sekali mengumpulkan tugas yang menjadi bagiannya meski sudah diingatkan, ini siapa? Ini ketutup ya, tapi ini yang diingatkan adalah ini nih. Jadi untuk untuk bertanggung jawab, jarang sekali mengumpulkan tugas yang menjadi bagiannya itu ada Uchiha, Rudolfo, dan Jose Fernando. Sedangkan untuk teamwork ada Uchiha, Rudolfo, Jose Fernando juga. Ini dari 2 kelompok yang berbeda ya. Saya mendapatkan bahwa 3 anak ini sangat butuh bantuan nih. Karena menurut rubrik penilaian formatifnya, itu dia jarang sekali mengumpulkan dan jarang sekali berkontribusi. Nah, kalau sudah tahu bahwa ketiga anak ini membutuhkan bantuan di bagian rubrik yang bertanggung jawab dan bagian rubriknya teamwork, apa yang guru dapat lakukan untuk membantu? Oke, silakan videonya di-pause dulu. Habis itu teman-teman bisa tuliskan di orat-oratannya kegiatan apa sih yang bisa kita lakukan untuk membantu anak-anak ini. Nah, kalau saya biasanya ini saya kumpulkan anak-anak yang butuh bantuan dari beberapa kelompok. Saya ambil, misalkan saya dapat 3 orang nih. Kemudian saya akan mengadakan sesi khusus pit stop tadi ya, masukin ke pit stop. Lalu akan saya ajarkan bahwa kegunaan kalian bekerja dalam kelompok itu adalah untuk melatih kolaborasi. Kenapa kolaborasi itu penting? Saya jelasin. Lalu saya akan menjelaskan bagaimana caranya berkolaborasi menurut rubrik tadi. Seperti itu. Jadi nanti setelah selesai, saya akan kirim mereka kembali untuk dapat bekerja dengan kelompoknya masing-masing. Baik, kita lanjut teman-teman ya. Nah, ini ada latihan. Latihan selama 15 menit, teman-teman nanti boleh pause videonya. Bagaimana membuat rubrik penilaian formatif membaca. Nah, ini topiknya adalah membaca teks non-fiksi. Karena kalau dalam project-based learning,
pembelajaran paling utama adalah ketika anak mencari informasi sendiri. Jadi misalkan kalau factual knowledge ya, kan knowledge itu ada 3, ada procedural knowledge, ada factual knowledge, ada conceptual knowledge. Kalau factual knowledge atau hal-hal yang bisa anak ketahui dengan membaca atau mendengarkan orang lain, maka teman-teman bisa meminta anak-anak untuk membaca artikel sendiri misalnya. Atau teman-teman juga bisa meminta anak-anak untuk menonton YouTube misalnya. Yang misalnya tadi tentang ini ya, cerita tentang ikan. Anak harus mencari informasi tentang bagaimana ikan mati. Kita nggak perlu ajarin itu sebenarnya. Kita bisa minta anak untuk mencari informasi di website tertentu atau di bacaan online atau juga di buku atau di artikel, majalah, koran dan seterusnya. Mereka cari sendiri bisa. Penyebab ikan mati dan seterusnya. Tinggal kitanya aja yang ikhlas untuk melepas sebagian kontrol pembelajaran pada anak. Kalau factual knowledge bisa anak lepas sendiri. Gitu. Yang kita ajarin apa? Yang kita ajarin adalah caranya membaca, gimana caranya mereka membaca informasi non-fiksi itu. Tapi informasinya anak bisa cari sendiri. Apa yang ingin guru ketahui dari anak untuk membaca teks non-fiksi ini? 1. Apakah siswa bisa mencari sumber bacaan daring yang tepat dengan melihat judul artikel? Apakah siswa bisa menulis kata kunci yang tepat pada mesin pencari? Apakah siswa dapat membaca kemudian menuliskannya? Menuliskan apa yang dipahami dengan menggunakan kata-kata sendiri. Saya juga pengen tahu apakah informasi yang dituliskan kembali oleh siswa pada ringkasannya itu sudah tepat atau belum. Apakah dia masih copy paste atau tidak. Ya. Dan ini tugasnya teman-teman adalah membuat sebuah rubrik penilaian formatif yang sederhana agar kita sebagai guru dapat mengamati hal-hal yang kita ingin ketahui. Apa hal-hal yang ingin kita ketahui? Ini di kolom kiri ini. Baik, ini saya hentikan dulu ya. Silakan mengerjakan rubriknya dulu, boleh dioret-oretan. Kita stop dulu. Oke, baik. Mari kita lanjut teman-teman ya. Oke, ini adalah contoh rubriknya ya. Contoh rubrik untuk mencari teks non-fiksi misalnya ya. Ini kita lihat lebih dekat, misalnya kayak gini. Ini ada 2 hal yang akan saya amati. Ketika anak mengerjakan tugas mandiri, saya akan mengamati mereka dengan memegang rubrik ini ya. Yang akan saya amati ada 2 hal, yaitu 1, menuliskan kata kunci yang tepat pada mesin pencari. Yang berikutnya adalah hal yang kedua yang akan saya amati, yaitu membaca dan meringkas informasi. Ini harusnya nggak usah di kelebihan katanya. Baik, sekarang kita lihat rubrik yang warna kuning dulu. Menuliskan kata kunci yang tepat pada mesin pencari. Konsisten bisa mengetik kata kunci ya, itu skornya akan 4 karena konsisten selalu bisa. Lalu yang kedua, skornya 3, yaitu bisa namun masih perlu sedikit bantuan. Lalu bisa dengan bantuan bisa tapi dengan bantuan guru, skornya 2. Lalu yang pertama yang skornya 1, kata kunci terlalu panjang. Ini skornya 1. Begitu teman-teman ya. Lalu yang kedua, hal yang kedua yang akan diamati adalah membaca dan meringkas teks informasi. Yang skornya 4, ringkasan menuliskan detail-detail yang penting dari teks dengan menggunakan bahasa sendiri. Berarti dia nggak copy paste nih dari teks yang dia baca. Maka dia dapat skornya 4. Lalu berikutnya, ringkasan menuliskan sebagian informasi penting yang ada dalam teks dan menggunakan bahasa sendiri. Bedanya apa dengan yang skor 4? Yang ini, ringkasan menuliskan detail-detail yang penting. Sementara yang skornya 3, ringkasan menuliskan sebagian informasi penting yang ada dalam teks. Nah, kita lihat sekarang yang skor kedua. Ringkasan yang ditulis memuat sebagian kecil. Kalau yang tadi, ini ya, detail-detail pentingnya semua ada. Kalau yang skornya 3, sebagian informasi ada. Yang skornya 2, hanya sebagian kecil. Nah, itu bedanya ya teman-teman ya. Nah, yang terakhir, yang skornya 1, yang paling rendah skornya adalah siswa menyalin langsung sebagian besar informasi dari teks yang dibaca. Berarti yang membutuhkan banyak bantuan adalah siswa yang ada di sini ya, yang ada di mendapatkan skor 1. Yang mendapatkan skor 1 baik di bagian rubrik yang kuning, menuliskan kata kunci yang tepat, atau di rubrik yang krem, membaca dan meringkas informasi. Kalau anak itu dua-duanya dapat skornya 1, itu berarti dia membutuhkan bantuan kita sebagai guru untuk diajari ulang. Gitu ya teman-teman ya. Ingat bahwa penilaian formatif bukan untuk melabel anak. Penilaian formatif diberikan agar kita sebagai guru mengetahui di bagian mana kita bisa
memberikan support atau dukungan kepada anak. Baik, ini misalnya nih, saya punya murid namanya Marimar. Marimar itu untuk yang menuliskan kata kunci dia skornya 4, yang bagian kuning. Sekarang kita lihat yang bagian krem, membaca, meringkas informasi yang dibaca, Marimar juga dapat 4. Gitu ya. Maria, kalau Maria yang kata kunci dia dapat 3, lalu yang membaca teks informasi dia juga dapat 3. Nah, ini kayaknya tidak terlalu kesulitan ya. Lalu ada Rudolfo dia dapat 2. Bisa dengan bantuan guru. Lalu ada Jose Fernando yang ternyata dia dapat skornya 1. Jadi kalau lihat nama-nama ini, siapa kira-kira yang paling butuh bantuan kita untuk diajarin ulang? Iya, Jose Fernando yang butuh bantuan kita. Butuh bantuan kita lebih banyak ya. Rudolfo juga sih, tapi mungkin kalau waktu kita terbatas ya kita fokus ke Jose Fernando dulu yang kita bantu. Seperti itu teman-teman ya. Baik, kita lanjut. Pertanyaan berikutnya, apakah sebuah penilaian formatif harus dinilai dengan angka seperti tadi? Kenapa? Baik, teman-teman bisa pause dulu, kemudian bisa mencoba menjawab apakah semua penilaian formatif harus dinilai dengan angka. Jawabannya ini ya teman-teman. Ini penilaian formatif di tengah sesi pembelajaran. Jadi di tengah-tengah sesi pembelajaran, ini yang biasa saya lakukan seperti ini ya. Jadi di meja tiap-tiap kelompok itu ada bendera kecil, warna merah, warna hijau, warna kuning. Ini kalau tatap muka bisa dipakai. Nah, contoh strateginya seperti ini teman-teman. Jadi misalnya anak lagi membaca secara mandiri. Membaca teks non-fiksi ya. Lalu anak-anak semua lagi konsen kerja, tiba-tiba dari satu kelompok ada yang mengibarkan bendera merah. Maka saya akan mendatangi kelompok tersebut dan mendatangi anak yang memegang bendera merah. Nanti saya akan memberikan pengajaran buat anak tersebut. Itu tandanya anak tersebut membutuhkan bantuan. Nah mungkin tapi ini mesti dijelaskan kepada anak-anak di awal tahun ajaran ya, bahwa ketika mereka tidak bisa, mereka akan mengibarkan bendera merah. Dan teman-temannya diharapkan untuk memberi dukungan. Caranya gimana? Ketika ada siswa lain yang mengibarkan bendera merah, teman-teman yang lainnya tidak diperkenankan untuk mengolok-olok misalnya. Atau bisa memberikan dukungan dengan cara memberi mengajari temannya di sebelahnya yang pakai bendera merah kalau gurunya belum sempat datang. Jadi ini rasa saling menghormati harus terlebih dahulu tertanam di kelas kalau teman-teman mau pakai strategi ini. Karena kendalanya adalah kalau misalnya mau pakai bendera seperti ini terus benderanya dikibarkan gitu, kalau anak-anak belum terbiasa, maka anak-anak akan menganggap bahwa kamu nggak ngerti gitu aja nggak bisa. Akhirnya yang lain malu. Kalau yang lain malu, nanti mereka nggak akan mau pakai bendera dikibarkan. Karena gitu ya. Kadang-kadang kalau mungkin ada kebiasaan di rumah, kalau mereka berbuat salah terus dimarahin sama orang tuanya misalnya, atau dari guru sebelumnya, kalau misalkan mereka nggak bisa dikata-katain, sehingga akhirnya anak malu untuk mengakui bahwa mereka butuh bantuan. Itu kita benahin dulu ya teman-teman ya, benahin dulu di kelas, beritahu bahwa dalam belajar it's okay not to understand everything, bahwa nggak apa-apa kalau kita belum mengerti sesuatu jika dalam keadaan belajar, it's okay. Kalau kita berbuat salah dalam belajar, it's okay too. Nggak apa-apa buat salah ketika dalam belajar. Anak mesti tahu itu. Ketika anak sudah tahu, maka mereka akan terbiasa bahwa nggak apa-apa loh, ternyata saya nggak bisa. Kan nanti ibu guru kasih tahu. Tanpa merasa malu. Itu ya. Ini. Nah selanjutnya adalah, ini juga saya sering pakai. Jadi saya menyiapkan sebuah karton manila yang besar. Kemudian saya gambar tabel di situ atau matriks, kemudian saya tulis nama siswanya. Di sini saya pakai contoh nama murid-muridnya, ini nama kepala sekolah dan guru penggerak di Bekasi. Saya pinjam ya Bu ya. Jadi nama siswanya misalnya ada nama Giarti, Zulfa, dan Pascalia. Lalu di kolom berikutnya, yaitu di kolom berikutnya adalah berisikan hal-hal yang ingin saya amati ketika saya berkeliling untuk mengamati anak-anak saya yang sedang bekerja secara mandiri. Misalnya saya mau mengamati bagaimana perilaku mereka ketika mereka melakukan eksperimen. Lalu bagaimana cara mereka bekerja dengan teman. Lalu menyimak penjelasan narasumber. Itu adalah yang akan saya amati. Itu akan saya buat di tabel, lalu saya kosongkan. Nah kemudian ini saya tempelkan di pintu misalnya. Jadi pas sebelum keluar mereka bisa tulis ya kapan aja mereka mau. Nanti mereka bisa diberi stiker
stikernya itu ada gambar muka tersenyum. Kalau muka tersenyum berarti iya, saya bisa melakukannya. 2, yang muka flat face itu artinya saya bisa melakukannya tapi saya butuh bantuan. Lalu yang ketiga, yang sad face, muka sedih, ini berarti saya butuh bantuan. Nah, anak-anak bisa menempelkan stiker tersebut, atau digambar juga boleh, gambar smiley face ya. Anak-anak bisa menempelkan stiker emoticon itu di tabel yang sudah saya buat. Misalnya Giarti, ketika melakukan eksperimen pada hari ini ada muka senyum, oke, berarti Giarti bisa, tidak ada hambatan. Lalu kemudian di item yang kedua itu bekerja dengan temanku. Bekerja dengan temanku, si Giarti ada sad face, muka sedih. Oh, berarti Giarti ada hambatan di situ. Lalu ketika menyimak penjelasan narasumber, Giarti kasih smiley face lagi, berarti dia bisa, dia tidak menemukan kesulitan. Oke, berarti saya nanti akan bisa memberikan support kepada Giarti bagaimana caranya bekerja dengan teman. Saya akan tanya dia, tadi kerja kelompoknya gimana nak? Ada kesulitan apa? Apa yang bisa Miss Evi bantu? Dan seterusnya. Nah, ini kembali lagi dengan classroom management. Ketika kelasnya itu sudah kondusif, di mana anak-anak tidak merasa malu lagi, tidak merasa takut bahwa ketika mereka tidak bisa, nanti mereka akan diolok-olok gitu ya. Kalau mereka sudah merasa aman, nyaman di kelas, mereka akan berani nulis seperti ini. Gimana caranya? Dibiasain. Dari pertama kali masuk sekolah, tanamkan rasa saling menghormati di antara murid-murid. Tanamkan rasa saling menghormati, tanamkan rasa saling support ke murid-murid. Bahwasanya tidak apa-apa loh ketika kita tidak mengerti suatu pelajaran, kita boleh loh tanya ke guru, gurunya nggak akan marah, teman-temannya juga tidak akan mengolok-olok. Itu harus ditanamkan di awal tahun ajaran. Kalau enggak, this can never be working out. Kalau misalkan tidak ada saling menghormati. Oke, baik teman-teman, dari 2 strategi penilaian formatif yang tadi ditunjukkan, yaitu dengan menggunakan bendera dan juga menggunakan smiley face tabel, apakah keduanya menggunakan penilaian angka? Tidak ya. Jadi memang tidak semua penilaian formatif itu dinilai. Karena kan memang tujuan dari penilaian formatif adalah assessment for learning, yang hasilnya digunakan bagi kita, guru, untuk memberikan pengajaran kepada anak agar lebih sesuai. Baik teman-teman, mari kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, ini adalah strategi berikutnya, yaitu dengan menggunakan jurnal ya. Oke, kita lihat dulu. Baik, nah ini juga bisa dilakukan ketika tatap muka ya, pembelajaran tatap muka nanti. Refleksi siswa pada buku tugas atau lembar aktivitas siswa atau LKS yang sudah dikerjakan. Nah, misalnya siswa sudah membaca buku. Setelah membaca buku atau mencari informasi dari teks non-fiksi yang mereka baca. Nah, setelah mereka baca, kemudian mereka menuliskan apa yang sudah mereka baca di dalam buku catatan. Nah, di buku catatan ini, nanti guru bisa meminta siswanya untuk menggambar emoticon tertentu. Misalnya, ini di buku anak yang pertama ada gambar sad face atau muka sedih. Nah, ini guru akan tahu bahwa siswa yang bersangkutan ketika mengumpulkan tugas, nih guru akan tahu, oh dia mengalami kesulitan. Apa yang harus dilakukan kalau guru mengalami kesulitan? Ajarin lagi ya, seperti tadi. Lalu yang kedua, misalnya ini buku anak yang kedua. Ini ada flat face juga, oh berarti dia agak kesulitan juga nih, si anak ini yang nulis jurnal. Lalu yang berikutnya adalah ketika siswa meletakkan icon emoticon muka senyum, oh berarti dia udah bisa. Tapi bukan hanya ngelihat emoticonnya saja ya, teman-teman juga harus ngelihat isinya seperti apa sih ringkasannya itu. Kadang ada juga anak yang nulis muka senyum, tapi ketika dilihat buku tugasnya ternyata dia belum bisa. Nah, itu harus hati-hati juga. Kadang-kadang anak merasa bisa, ternyata ketika dilihat hasilnya belum bisa ternyata. And that happens. Oke, mari kita lanjut. Atau bisa juga pakai exit card kayak gini. Misalnya kita menyediakan 3 kotak ya. 3 kotak. Kotak yang pertama, membaca informasi tentang pencemaran udara. Kesulitan apa yang kamu temukan? Lalu kotak yang kedua, pada saat mencari informasi dari narasumber tentang pencemaran udara, kesulitan apa yang kamu temui? Lalu topik lainnya. Ini disediakan kotak kayak kotak tisu mungkin juga bisa ya. Nah, sesaat sebelum anak mau keluar ruangan, entah untuk pulang atau istirahat, anak-anak akan diberi kertas kecil, kertas balot ya, kertas kecil.
kertas kecilnya ini akan ditulisi oleh anak-anak. Misalnya anak-anak akan mengisi kotak pertama. Nah, jawabannya dia ditulis di kertas kecil ini. Setelah anak nulis kertas kecil ini dengan jawaban informasi apa, kesulitan apa yang dia temukan pada saat mencari informasi tentang pencemaran udara. Kalau ada kesulitan dia akan tulis masukin sini. Sama juga ketika menjawab pertanyaan kedua, pada saat mencari informasi dari narasumber tentang pencemaran udara, kesulitan apa yang kamu temui? Nah, nanti jawabannya akan ditulis oleh anak di kertas kecil ini, baru dimasukkan ke dalam kotak. Baru dia boleh pulang atau baru dia boleh pergi istirahat. Nah, ini nggak dinilai pakai angka ya teman-teman ya. Ini tidak dinilai dengan angka, tapi teman-teman tetap bisa mengetahui apakah siswanya itu mengalami kesulitan atau enggak. Kalau nggak mengalami kesulitan, ya udah dikasih tugas mandiri. Atau diajarin dulu sebentar baru dikasih tugas mandiri. Kalau anaknya mengalami kesulitan, kita ambil, kita ajari dengan cara yang berbeda, baru kemudian kita lepas untuk mengerjakan tugas mandiri. Oke, selanjutnya penilaian formatif di tengah sesi pembelajaran dengan menggunakan 1 minute writing, menulis 1 menit ya. Nah, ini bisa digunakan untuk anak-anak kelas atas, kelas 4, 5, 6 yang udah lancar nulisnya gitu ya. Guru menyiapkan lembaran kertas kecil, kemudian informasikan pada anak-anak untuk menulis sesuatu yang terkait dengan tema. Misalnya temanya gini. Gurunya tulis di papan tulis temanya seperti ini. Tanpa melihat catatanmu, hal apa yang kamu anggap paling berkesan ketika mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup? Itu temanya. Lalu anak-anak akan nulis berdasarkan tema yang sudah kita tentukan. Baru nanti dikumpulin ke kita bisa periksa. Misalnya, saya suka tentang pohon yang ternyata juga bisa bergerak, tapi pohon bergeraknya lama. Pohon bergerak saat dia bertambah tinggi. Beda dengan saya yang selalu bergerak. Nah, ini dari sini kita tahu, dia tahu bahwa ciri-ciri makhluk hidup adalah bergerak. Atau misalnya kita menggunakan tema lainnya misalnya seperti ini. Hal apa yang paling mengejutkan dan tidak disangka-sangka saat kalian melakukan studi pustaka tentang penyebab pencemaran air? Ini nanti anak-anak bisa nulis terkait ini ya, teman-teman. Ini mau dinilai pakai angka? Bisa. Kita tinggal bikin rubriknya. Tapi kalau mau nggak dinilai juga bisa. Kita lihat ya, bagian mana yang kita harus berikan support lebih lanjut ke anak. Oke, kita lanjut ya. Oke, baik, ini adalah strategi terakhir yang akan saya share untuk penilaian formatif teman-teman ya. Ini kalau dalam bahasa Inggris kita nyebutnya think, pair, and share. Jadi ini anak akan menceritakan apa yang sudah dia ketahui dengan cara berbicara ya. Apa yang dia pikir, dia share ke temennya dengan cara berbicara. Jadi misalnya gini caranya. Jadi anak-anak akan bekerja berpasangan ya. Bekerja berpasangan, kemudian anak-anak akan diminta untuk memikirkan 2 atau 3 hal yang mereka sudah ketahui terkait dengan topik yang sudah kita ajarkan. Setelah itu, setelah dia memikirkan 2 atau 3 hal, lalu siswa akan diminta untuk memikirkan 1 hal yang ingin mereka ketahui lebih lanjut. Lalu berikutnya adalah siswa juga akan diminta untuk memikirkan 1 hal yang siswa akan lakukan untuk dapat mengetahui apa yang ia ingin tahu. Misalnya begini. Saya berpasangan nih. Nah, ada murid 2 ya, namanya A dan B. Si A akan bercerita apa yang dia sudah ketahui tentang pencemaran lingkungan. Si A ngomong kepada si B. Lalu gantian, B akan ceritain apa yang sudah dia ketahui tentang pencemaran itu kepada partnernya, si A. 2-3 hal tadi ya, 2 atau 3 hal yang sudah mereka ketahui. Kalau sudah selesai bergantian, baru mereka akan menceritakan hal apa sih yang ingin mereka ketahui lebih lanjut. 1 hal tadi ya. Lalu si A akan menceritakan kepada partnernya si B. Hai B, saya masih penasaran bagaimana limbah itu bisa masuk ke sungai. Itu yang saya ingin tahu. Lalu gantian si B akan menceritakan. B akan bilang ke si A, kalau saya penasarannya bagaimana tanah itu bisa tercemar. Misalnya seperti itu. Oke, yang terakhir adalah memikirkan 1 hal yang siswa akan lakukan untuk dapat mengetahui apa yang ia ingin tahu. Misalnya si A kan tadi pengen tahu bagaimana air sungai bisa tercemar. Lalu dia akan menceritakan, saya kayaknya akan bertanya kepada dinas pengairan. Ada tetangga saya yang tugas di dinas pengairan. Kalau si B karena dia mau tahu tentang pencemaran tanah,
dia akan saya mau nanya ke Dinas Lingkungan Hidup misalnya. Nah, itu saling cerita. Oke, itu adalah strategi formative assessment yang namanya strategi think, pair, and share. Berpikir, berpasangan, berbagi cerita. Baik, itu tadi adalah beberapa strategi penilaian formatif yang teman-teman tidak perlu menilainya dengan angka. Karena tujuannya memang untuk mengetahui apakah siswa udah paham atau belum. Kalau ada yang belum paham, maka kita akan mengajarkan mereka lebih lanjut. Baik, ini mungkin kalau di pelatihan ini pertanyaan yang akan didiskusikan, tapi ini karena ini adalah berupa video, teman-teman bisa lihat, baca, kemudian renungkan. Apa sih sebenarnya tujuan kita memberikan penilaian formatif? Pertanyaan kedua, apakah siswa akan terus di-label bahwa mereka seterusnya forever and ever akan berada dalam kelompok tertentu, ya? Atau apakah siswa bisa pindah level? Baik teman-teman, sebagai catatan kenapa kita melakukan formative assessment itu pentingnya apa? Ada beberapa hal yang mungkin kita harus ketahui bersama ya. Yang pertama adalah penilaian formatif ditujukan agar guru dapat mengidentifikasi secara cepat di bagian mana guru dapat membantu siswa. Hal berikutnya, penilaian formatif bukan untuk melabel siswa yang ada pada kelompok tertentu. Yang ketiga, sangat mungkin bagi siswa untuk dapat berkembang kemampuannya dan kemudian pindah ke kelompok kesiapan belajar yang berbeda. Hasil penilaian formatif sebelum sesi belajar atau di tengah-tengah sesi belajar memungkinkan guru untuk menyiapkan bahan ajar yang sesuai dengan kesiapan siswa. Saat siswa belajar sesuai kesiapannya, maka kita memberikan kesempatan pada siswa untuk dapat belajar dengan lebih baik. Baik teman-teman, demikian video kita kali ini tentang assessment. Semoga video yang telah teman-teman tonton dapat memberikan sedikit informasi tentang bagaimana cara membuat rubrik untuk penilaian formatif di tengah-tengah sesi pembelajaran dan juga sesi sebelum belajar dimulai. Besar harapan saya kiranya video yang teman-teman saksikan di siang hari ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi teman-teman dan juga bagi anak-anak kita khususnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Sekali lagi terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Saya Evi Sayono. Bagi yang belum sempat subscribe, silakan kasih like, bye bye. Thank you.